Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Aimi Aksadalea dari SDN Gria Bandung Indah. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang ibu yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aimi dari SDN Gria Bandung Indah. Waalaikumsalam Aimi. Apakah saya boleh mewawancarai ibu? Oh, dengan senang hati. Bolehkah perkenalkan nama ibu? Ya, nama saya Titin Suhartini. Ya. Oh, ya. Ibu berprofesi sebagai apa dan bekerja di mana? Saya profesi saya perawat, ya, bekerja di rumah sakit swasta di Bandung. Mengapa ibu tertarik bekerja di bidang ini? Pada awalnya karena basic pendidikan yang memang dijalanin, pilihan dulu waktu setelah lulus SD SMP. Kebetulan kalau ibu itu masuknya ke sekolah perawat kesehatan dulu tahun 93 sampai 96. Kemudian setelah mempunyai keterampilan di bidang perawat, bekerja di rumah sakit dan meneruskan kuliah itu, tuntutan kuliah di Diploma 3 Keperawatan itu pada tahun 2003 sampai 2006. Apakah ibu senang atau nyaman bekerja di tempat ibu bekerja sekarang? Alhamdulillah sangat menyenangkan, baik dari lingkungan ataupun dari sistem rumah sakit ya. Kemudian juga karena memang kalau untuk profesi perawat itu harus dari panggilan hati ya. Kalau dulu sih kita cita-cita biasanya kan jadi dokter, jadi polisi, gitu, jadi tentara. Kalau mungkin pilihannya saya mau membantu sesama, dan kebetulan saat itu yang saya tahu itu adalah jalurnya ke situ, ke perawat. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah dijalani profesi saya adalah perawat. Bagaimana ibu berkomunikasi dengan orang tua atau pasien yang emosional? Bukan hanya di bidang layanan kesehatan ya. Kalau karakter orang itu kan berbeda-beda. Ada yang emosional, ada yang dengan nada tinggi, ataupun ada yang seperti orang Sunda kayak gitu ya, lemah lembut, ataupun orang Jawa. Beda lagi dengan karakter orang Batak atau ya orang Sumatera gitu ya. Tapi pada prinsipnya kan semuanya itu baik ya. Kalau misalkan dengan situasi dan kondisi yang berbeda, mungkin semuanya juga akan memberikan reaksi yang berbeda. Nah, bagaimana caranya itu? Tentu kita harus lebih sabar, lebih bisa mengatasi emosi. Biasanya ada cara-cara yang seperti kalau misalkan orang itu sedang panik, kemudian kan ada pasti tinggi, pasti cepat, terus berbicara juga seperti yang marah gitu. Nah, lebih baik kalau ada orang yang seperti itu, coba kita berikan respons itu dengan kita tetap bahasa yang lembut, dengan intonasi yang tidak meninggi. Kalau bisa, misalkan ada tempat duduk, dipersilahkan duduk. Biar nanti kan kalau yang sedang berdiri terus disuruh duduk mah biasanya suka agak turun gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita dengar keluhannya seperti apa, dan berusaha untuk memberikan bantuan sekemampuan kita sampai memang masalahnya bisa kita selesaikan atau kita atasi. Biasanya seperti itu. Bagaimana ibu memastikan keamanan dan kenyamanan pasien anak kecil saat dirawat? Nah itu, saat dirawat, anak-anak itu memang kan asing kalau dengan perawat ya. Kita lebih banyak artinya berkolaborasi ya, memberi gimana oleh siapa si anak itu diberikan rasa nyaman. Jadi selain kita untuk memberikan terapi atau pendekatan, tentu harus didampingi oleh orang tua yang bisa lebih lagi menenangkan. Terus kemudian juga keamanan kita itu, keamanan pasien itu tentu dengan keamanannya dan kenyamanannya keluarga. Berarti itu yang harus kita pikirkan, biasanya begitu. Apa suka dan dukanya bekerja sebagai pegawai rumah sakit? Kalau saya bilang tidak ada dukanya, mungkin gimana ya, tidak akan percaya ya. Semua kan kehidupan ada suka dan duka. Tapi bagi saya, duka itu membuat kita itu lebih kuat, membuat kita itu bagaimana ke depannya supaya kita memberikan layanan pasien itu lebih baik lagi. Kalau sukanya, kalau misalkan gini, pasien itu datang terus sakit dan kemudian kontrol kembali dengan sudah sehat, itu sangat senang. Ya, jadi sudah memberikan layanan yang baik, kemudian memberikan penilaian kepada kita itu cukup baik gitu. Jadi sangat senang kalau misalkan pasiennya memang alhamdulillah gitu sangat mengapresiasi daripada kami. Apa pesan ibu kepada yang lainnya agar dapat memotivasi semangat bekerja? Sebetulnya kita itu bekerja itu hanya lillahi ta'ala ya. Meskipun lelah, meskipun capek, banyak yang sekali yang kita kerjakan. Tapi kalau misalkan kita bersandar hanya mengharap ridho Allah, insya Allah kita akan ikhlas. Nah itu mungkin salah satunya, mungkin bukan salah satunya ya, salah satunya ya. Ikhlas itu ikhlas, mengharap ridho Allah, insya Allah. Jadi lelah itu jadi lillah, artinya gitu.
Sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya yang Iya. telah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama. Sekian wawancara untuk kali ini. Wassalamualaikum